Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Kemuning. Dan saya sendiri, Sendi Halawati. Dan perkenalkan dengan nama saudara Bapak. Saudara. Oke, panggil Mas juga, Kak Ya. juga. Oh, apa ya? oke. Bapak ketuaan. Oke, kalau saya Baim, saya dari PT Indo 5 Perkasa, untuk posisinya itu sebagai HRD. Sebelumnya terima kasih banget udah meluangkan waktu buat saya wawancara. Ada yang mau biar dijelasin yang kita kurang paham? Kan tadi saya dengar dari HRD ya. Iya. Itu berapa lama, Kak? Kalau untuk berapa lamanya itu udah sekitar 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. Cukup lama juga ya. Berarti udah lebih jauh dong pengalaman-pengalaman yang belum kakak tahu itu jadi tahu tentangnya gitu. Ya kalau untuk itu sih ya lumayan tahu ya, lumayan tahu. Tapi kalau misalnya pasti tahu enggak juga, tapi kan masih dalam tahap pembelajaran lah gitu pastinya gitu. Masih dalam tahap pembelajaran juga ya. Saya mau nanya nih, Kak. Tentang mengapa sih stakeholder penting bagi organisasi dan perusahaan di dalam perusahaan. Ntar dulu Oh, lagi. iya. Oke. Saya mau nanya nih, Kak. Mengapa sih stakeholder penting bagi organisasi dan perusahaan di dalam perusahaan Bapak? Oke, kenapa penting stakeholder itu ya? Kalau ditanya penting atau nggak penting, pasti penting. Iya. Kenapa pentingnya? Karena kalau nggak ada stakeholder, siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur jalannya perusahaan itu? Atau siapa yang mengambil keputusan? Atau kalau misalnya tidak ada yang mengambil keputusan, tentunya perusahaan bingung dong mau ngapain nih perusahaan gitu. Seperti itu sih. Oh. Jadi apakah perusahaan Kakak ini berjalan dengan stakeholder? Kalau untuk perusahaan saya sendiri itu berjalan stakeholder gitu. Ya, ada stakeholdernya, kayak manajemennya ada, Ya. kayak komisarisnya ada, direkturnya ada, terus habis itu kayak misalnya ada head divisi dan sebagainya juga ada gitu. Karena apa? Karena kita memandang penting harus adanya stakeholder itu gitu. Oh. Siapa saja stakeholder internal di perusahaan Kakak ini? Kalau untuk stakeholder perusahaan, oke. Sebelum kita masuk itu, untuk perusahaan tempat saya bekerja ini, itu ada namanya Indonesia 5 Group, itu holdingnya, gitu, holding. Jadi ada beberapa bisnis unitnya di bawahnya, gitu. Dan setiap bisnis unitnya itu ada direktur-direkturnya, gitu. Dan ada presiden direkturnya juga, gitu. Presiden direktur itu di induk perusahaannya, gitu. Nah, stakeholdernya siapa? Ya itu tadi, direktur-direkturnya dan presiden direkturnya. Pun nantinya kalau misalnya mengkerucut lagi di setiap bisnis unitnya itu, ya stakeholdernya siapa? Direktur, terus habis itu dep headnya dan sebagainya, gitu. Itu pastinya ada stakeholdernya seperti itu. Jadi kan itu kan tadi membahas tentang siapa saja stakeholder di internal. Nah, Iya. sekarang membahas tentang siapa saja stakeholder eksternal. Oke, kalau untuk stakeholder eksternal di sini kan untuk Indo 5 itu Iya. perusahaan saya itu bergerak di bidang field marketing ya, dan ada klien-kliennya, dan klien-klien ini kebanyakan bergerak di bidang FMCG gitu. Dan klien-klien ini pastinya itu ada stakeholdernya juga gitu. Iya. Nah, itulah yang eksternalnya. Ada kayak misalnya siapa nih yang menjadi direkturnya di perusahaan klien, atau ya antar stakeholder ya yang selevel pasti berkomunikasi. Apakah direktur antar direkturnya, atau misalnya di bawahnya ada, kalau misalnya di perusahaan saya itu ada client business development-nya gitu yang menjadi stakeholdernya, penanggung jawabnya gitu. Nah, nanti berhubungan sama siapa gitu di perusahaan klien gitu. Misalnya nih Indo 5 itu bekerja sama dengan perusahaan A. Perusahaan A ini ada direkturnya gitu. Nah, direktur antar direktur berkomunikasi, terus habis itu CBD-nya atau client business development-nya itu juga berkomunikasi dengan pihak sini gitu, pihak perusahaan A gitu, seperti itu. Jadi
kalau misalnya ditanya stakeholder bagaimana hubungannya dengan stakeholder eksternal, itu ada gitu. Seperti itu. Bagaimana sih cara biar hubungan kemasyarakatan biar terjalin baik gitu? Hubungan masyarakatnya ini terkait sama masyarakat dari Iya, luar betul. ya berarti ya? Iya, betul. Dari luar ya, kayak misalnya apa ya, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat ya. Kemudian juga kayak misalnya memberikan bantuan-bantuan kayak misalnya bantuan-bantuan bencana dan sebagainya. Namun setiap perusahaan sebenarnya wajib ada namanya dana CSR ya, yang dimana itu emang dana CSR itu diperuntukkan untuk mendukung kehidupan masyarakat gitu, itu CSR gitu. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang memang belum settle, itu biasanya belum ada tuh dana CSR-nya. Tapi di Indo5 sendiri itu pasti maupun masih belum ada nih untuk dana CSR-nya gitu. Tapi di sini itu ikut membantu kayak misalnya ada bantuan uang duka untuk karyawannya atau untuk bantuan-bantuan bencana dan lain sebagainya. Apakah itu dalam bentuk material ataupun non material seperti itu. Bisa menanya contohnya non material tuh kayak gimana ya? Non material itu seperti misalnya kita melakukan kerjasama misalnya sama mahasiswa misalnya. Mahasiswa psikologi misalnya untuk ya salah satunya kayak misalnya ketika ada bencana alam gempa itu tentunya ada kesehatan mentalnya para korban ya gitu. Okay. Nah, kita kerjasama nih dengan fakultas psikologi atau mahasiswa psikologi yang dimana itu untuk memberikan bagaimana keadaan mental dari korban seperti itu, maupun tidak kita langsung turun tapi kita kerjasama gitu. Itu salah satu contohnya non material seperti itu. Kalau yang lebih ke materialnya? Materialnya ya tentunya pasti kayak uang ya, dalam bentuk uang ataupun kayak misalnya bantuan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Seperti itu sih itu biasanya. Menurut kakak nih, apa sih peran sebagai seorang publik profesional? Oke, kalau ya karena kita saya di HR pasti berhubungan dengan orang juga ya, tentunya gitu. Peran pentingnya itu bagaimana membuat atau bagaimana stigma negatif dari masyarakat itu tidak muncul. Nah, ataupun ketika dia muncul, stigma negatif itu muncul, bagaimana untuk mengontrol itu atau untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat tersebut gitu. Itu salah satunya. Pun kayak misalnya lebih kepada hubungan karyawan dengan perusahaan misalnya. Itu kan hubungan public profesional juga ya, karena memang hubungan antara karyawan dan perusahaan bagaimana itu terjaga. Hak-haknya dari karyawan itu diberikan, kewajiban dari perusahaan itu dijalankan seperti itu, sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Apa sih bedanya dari periklanan sama hubungan masyarakat itu? Oke, kalau pemahaman saya, kalau soal periklanan itu hanya berhubungan bagaimana citra atau gambaran dari perusahaan itu seperti apa. Nah, kita memperkenalkan doang gitu. Nama saya itu periklanan gitu. Kayak ini perusahaannya gerak di bidang apa aja sih service yang diberikan dan lain sebagainya. Itu periklanan. Sedangkan kalau hubungan masyarakat timbal balik, perusahaan dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan perusahaan. Nah, itu menurut saya seperti itu bedanya gitu. Jadi macam-macam aja gitu ya periklanannya ya. Iya, seperti misal kalau terkait dengan periklanan ya, misalnya periklanan kayak misalnya kita lagi buka lowongan kerja di posisi A, B, C, D gitu, itu iklan. Atau misalnya kayak perusahaan kita itu menyediakan service A, B, C, D-nya seperti itu. Ya kalau misalnya hubungan masyarakat ya kayak misalnya kita memberikan bantuan bencana atau kita memberikan bantuan untuk melakukan kegiatan apa gitu, kayak misalnya pembangunan masjid atau misalnya apa orang yang lebih membutuhkan iya, gitu ya? seperti itu, kayak gitu, kayak itu sih ya, pemahaman saya terkait dengan periklanan dan
humasnya itu seperti itu contohnya seperti itu sih. Nah, kan itu tadi tentang periklanan ya. Sekarang tentang menggunakan media sosial sebagai untuk hubungan masyarakat. Oke, media sosial ya. Iya. Kalau kita bicara soal media sosial, karena untuk sekarang itu kan media sosial itu salah satu faktor utama yang menjadi kunci ya. Iya. Karena iya apa-apa sekarang diviralin, Iya, apa-apa canggih lah diviralin pokoknya zaman sekarang itu tuh. cepat banget Iya, kan benar. kalau di sosial media. Makanya kita memanfaatkan itu. Untuk hubungan masyarakatnya seperti apa? Kayak misalnya siapa nih yang butuh bantuan dan lain sebagainya kita Iya. kita umumin di situ, atau misalnya kayak misalnya kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan dengan masyarakat itu kita dokumentasikan di situ, atau misalnya kita memberikan lowongan-lowongan kerja itu melalui media sosial gitu. Karena kita melihat untuk fungsi dari media sosial pada saat ini itu ya orang itu sekarang gampang banget untuk mencari sesuatu hal itu melalui media sosial gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin media sosial mas sekarang lebih benar-benar udah canggih banget, apapun yang kita mau cari di informasi apapun pasti jadi langsung ada gitu ya kak. Iya kayak misalnya apa ya, kayak berita-berita juga Iya, pasti betul. ada, kayak lowongan-lowongan kerja ya, kayak misalnya media sosial ya kayak LinkedIn atau apa sih yang aplikasi-aplikasi kerja itu kan banyak banget ya. Nah, Iya. ya di situ semua. Ya kayak kalau zaman dulu kan dulu itu kan untuk media sosial ya hanya kalangan-kalangan terbatas doang yang menggunakan handphone atau gadget Iya. ya, yang bisa mengupdate atau menggunakannya gitu. Sedangkan untuk kayak misalnya melamar pekerjaan itu harus datang ke kantor bawa Iya. hard copy-nya CV atau itu harus datang ke kantor. Tapi untuk sekarang itu kayak ngirim CV doang melalui email atau Iya. kayak misalnya apply di job portal yang ada ya seperti itu. Kayak gitu sih fungsinya. Nah, kita lanjut nih kak. Pertanyaan yang bagaimana upaya kakak yang dilakukan Humas untuk menjaga hubungan masyarakat dengan stakeholder? Kayak misalnya mengajak kerjasama ya, kayak stakeholder, kayak misalnya stakeholder internal ya, kayak beberapa bisnis unit itu diajak kerjasama, oh kita mau ngadain ini gitu, bawa nama masing-masing dari bisnis unitnya gitu, kayak ngadain bantuan sosial atau bantuan bencana atau apalah terkait dengan masyarakat ya, atau misalnya kalau misalnya stakeholder eksternal, kita mengajak para klien kita untuk turut andil dalam kegiatan yang kita lakukan dengan masyarakat gitu. Kita mengajak klien-klien kita seperti itu. Kira-kira ada nggak nih apa yang bisa dilakukan atau kontribusi apa sih yang bisa dilakukan oleh klien gitu. Seperti itu, kita ngajaknya seperti itu. Ada suka dukanya itu terhadap yang klien-klien yang kakak ajak itu? Suka dukanya seperti apa tuh? Kayak misalnya kliennya itu PHP dengan waktu atau telat gitu. Oh, kalau sampai saat ini itu ya tentunya kalau untuk sekarang itu ya masih belum ada sih, karena emang itu terkait dengan ini ya, bagaimana hubungan dengan masyarakat. Iya. Dan itu ya saling menguntungkan pastinya gitu. Pun ketika tidak ada minat untuk berhubungan dengan masyarakat ya dia juga tidak terbantu. Karena apa? Karena di sini kita memandang perusahaan butuh masyarakat, masyarakat butuh perusahaan. Seperti itu sih gitu. Untuk sampai saat ini alhamdulillahnya itu masih dalam kontrol ya. Memang ya tidak ada ya masalah pasti ada ya, tapi masalahnya masih bisa kita kontrol gitu, masih bisa kita selesaikan gitu. Gitu ya kayak. Nah, kesimpulan dari yang kakak jelaskan itu kita dapat dari informasi pertama untuk hubungan masyarakat yang dijalankan oleh perusahaan ya kayak itu berjalan dengan baik ya, seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan masyarakat, memberikan bantuan bencana baik itu material non material atau hubungan antar stakeholder kak, baik itu internal ataupun eksternal, itu juga dijaga juga ya kak untuk keberlangsungan jalannya perusahaan agar perusahaan itu terdengar dengan baik oleh masyarakat
di sekitarnya. Dan juga dengan masyarakat, dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ya, itu juga salah satu bentuknya. Itu juga salah satu bentuk upaya dalam menjaga hubungan masyarakat, Kak. Itu aja sih Kak yang saya dapat simpulin dari apa yang diberi tadi. Nah mungkin Kak, emang udah disimpulkan oleh teman saya tadi. Saya kurang lebihnya mohon maaf nih Kak. Makasih banget udah ngeluangin waktu menjadi narasumber saya gitu. Semoga ilmu-ilmu yang Kak kasih ke kita bermanfaat banget. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak. Makasih. Oke.